Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, kali ini kabar datang dari program Jet Tempur KF-21 kita Indonesia guys. Nah, jadi ternyata ada alasan penting nih mengapa Korea Selatan kemarin mau menyetujui permintaan penyesuaian harga dari proyek KF-21 Indonesia, di mana yang awalnya Indonesia harus membayar 1,6 miliar won, kini disesuaikan turun berkurang menjadi 600 miliar won. Nah, terkait hal ini dikatakan dalam sumber berita yang berbahasa Korea, yaitu News Daily ini pada tanggal 29 Oktober 2024 kemarin diwartakan bahwa sebenarnya opini publik Korea Selatan menjadi negatif guys karena hal ini. Setelah adanya kasus pencurian data KF-21 oleh insinyur Indonesia dan tiba-tiba Indonesia meminta penyesuaian harga. Mereka pun katanya mulai berpikir macam-macam seolah-olah Indonesia berani meminta penyesuaian harga, katanya karena telah mendapatkan teknologi yang diinginkan. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa kerjasama ini harus dihentikan, jadi cukup-cukup amsyong guys. Namun ternyata pemerintah Korea Selatan pun akhirnya berpikir matang. Mereka tak mau melihat kerjasama ini dari sudut pandang emosional semata dengan Indonesia, tapi melihatnya dari perspektif. Dalam sumber berita mereka, Korea Selatan ini pun ternyata mengakui bahwa proyek KF-21 ini pun tidak akan mungkin dimulai jika bukan karena Indonesia katanya guys. Nah lo, kok bisa karena Indonesia pula ya kan? Nah, jadi dikatakan bahwa ternyata proyek KF-21 ini dulu dimulai pada saat rapat Kepala Staf Gabungan ke-197 pada bulan November 2002. Ketika itu diputuskan bahwa pengembangan sistem KFX akan menjadi proyek baru jangka panjang bagi Angkatan Udara Korea Selatan. Namun selama 13 tahun berikutnya ternyata hanya ada 7 studi kelayakan bisnis yang dilakukan. Meskipun skala proyek ini mencapai triliunan won katanya. Namun tingginya risiko menjadi alasan utama berhentinya proyek KF-21 tersebut. Dan tiba-tiba proyek ini pun katanya mendapat momentum guys, karena hanya Indonesia lah yang menunjukkan minat. Dan akhirnya kontrak pengembangan sistem jet tempur ini pun ditandatangani pada bulan Desember 2015 silam. Nah, jadi ternyata katanya karena Indonesia mau join guys. Kalau Indonesia nggak minat dulu ya nggak ada juga itu KF-21 ya kan. Kemudian lanjut jet tempur latih supersonik buatan Korea Selatan yaitu T-50 dulu juga berhasil diekspor ke Indonesia, dan ini yang pertama kalinya jet tempur ini berhasil diekspor per tahun 2011 guys. Bahkan katanya ekspor jet tempur T-50 ke Indonesia ini menjadi dasar untuk menyasar pasar-pasar lain seperti Timur Tengah dan juga Eropa. Nah, jadi artinya membuka pasar jet tempur T-50 mereka juga adalah Indonesia guys. Karena Indonesia pembeli pertama dan melihat Indonesia puas, mereka pun berhasil mendapatkan kontrak-kontrak pengadaan jet tempur T-50 dari negara lain. Dan kini salah satu pemborong jet tempur ringan Korea Selatan ini adalah Malaysia guys. Dan dengan mempertimbangkan hal ini mereka pun kini berpikir lebih baik mengumpulkan hasil ekspor pertama dan merencanakan proyek-proyek di masa depan daripada menghancurkan bisnis karena konflik emosional dengan Indonesia. Kemudian lanjut seorang pejabat industri pertahanan Korea Selatan pun berkata, memang benar opini publik mengenai KF-21 ini tidak baik. Namun jika kita berhenti di sini maka kita tidak akan mampu membangun kinerja ekspor dan menargetkan ke luar negeri akan menjadi mustahil. Nah lo, daripada mereka rugi bermasalah dengan Indonesia, mending lanjut saja dan ikuti permintaan Indonesia agar pesawat ini bisa cepat selesai dan dijual ke negara-negara lain. Dengan target negara ekspor pertama adalah Indonesia guys. Dan jika Indonesia sudah tembus harapan mereka, ya negara-negara lain di ASEAN akan ikut kepincut. Seperti kabarnya kemarin katanya Malaysia dan Filipina juga kepincut dengan jet tempur KF-21 ini. Nah, pertanyaannya nih guys, apakah Indonesia bakal jadi pembeli 48 unit jet tempur Korea Selatan ini? Sekarang aja udah ogah-ogahan ya kan, saking banyaknya drama. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan mengambil KF-21 ini sebagai penempur utamanya? Jangan lupa subscribe, like, share, komen, tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.